Pemirsa, sejak bulan Februari awal, beras mengalami kenaikan harga yang signifikan di sejumlah daerah di Indonesia. Meskipun saat ini sudah mengalami musim panen dan harga sudah mengalami penurunan, namun harga beras diprediksi masih akan tetap mahal hingga akhir Maret 2024. Kenaikan harga beras di DKI Jakarta diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir Maret 2024. Hal ini dipicu karena produksi beras lokal belum memasuki masa musim panen raya. Dari data terakhir dpr.go.id, harga beras medium per 21 Februari 2024 dipatok dengan harga Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium berada di kisaran harga Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rashid sempat mengatakan kondisi cuaca tidak pasti menjadi penyebab musim panen menjadi tidak jelas. Ketidakpastian cuaca yang disebabkan El Nino mengakibatkan kondisi panen padi menjadi tidak menentu. Walaupun saat ini sudah terdapat panen, hanya saja belum sampai dalam skala besar. Presiden Joko Widodo pun meminta jajarannya agar menyiapkan kebijakan untuk menyikapi tingginya harga beras di dalam negeri. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak merasakan beban berat ke depannya. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Profesor Dwi Andreas selaku Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Prof. Andreas. Assalamualaikum. Apa kabar Prof? Selamat siang Mas, baik. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang harga beras yang kini memang sudah mulai mengalami penurunan, Prof. Dari Rp17.000 ke angka Rp15.000-an lah ya. Kalau dari pengamatan Prof. Andreas sendiri, ini apakah memang sudah sesuai dengan dugaan atau pengamatan Profesor atau sebetulnya masih bisa diturunkan lagi atau bagaimana, Prof. Andreas? Ya, kalau kita lihat situs beras yang resmi ya, harga beras yang resmi ya, sebenarnya belum mengalami penurunan. Kalau kita lihat situs PAPS dari Bank Indonesia, itu untuk pasar tradisional di seluruh Indonesia, harga beras seminggu yang lalu itu masih sekitar 15.400, rata-rata ya 15.400. Lalu di 3 hari yang lalu itu melonjak ke angka 15.800. Lalu setelah itu stabil di 15.800. Jadi untuk penurunan sebenarnya belum, tapi stabil iya. Nah, sehingga perkiraan saya harga beras akan mulai mengalami penurunan kira-kira beberapa hari mendatang. Dan penurunan yang relatif tinggi nanti akan terjadi di pertengahan Maret itu penurunannya akan relatif signifikan. Jadi itu Mas terkait dengan harga beras. Nah, kenapa? Sebenarnya sudah saya prediksi paling tidak seminggu yang lalu bahwa harga beras akan mulai stabil. Karena apa? Kami mengamati dari tren harga gabah kering panen di tingkat usaha tani. Di jaringan tani kami tiap hari kami melakukan pengamatan terhadap harga gabah kering panen. Di harga gabah kering panen itu mencapai puncak tertingginya di 16 Februari yang lalu, sekitar 12 hari yang lalu, itu mencapai 8.200 itu di wilayah Jawa Timur, di Lamongan, Ngawi, Tuban, dan sekitarnya. Sedangkan di Jawa Barat itu 8.500. Jadi Jawa Timur 8.200, Jawa Barat 8.500. Lalu sejak beberapa hari terakhir, paling tidak sampai kemarin itu sudah drop. Dari angka 8.200 di Jawa Timur itu sudah drop ke angka 7.200 sampai 7.100. Lalu di Jawa Barat masih stabil, masih di angka 8.500. Di Sumatera Selatan sudah drop bahkan di bawah 7.000. Di 6.600 harga yang kemarin. Jadi dari pola pergerakan harga di tingkat produsen itu bisa kami simpulkan sejak minggu lalu ini pasti harga beras di tingkat konsumen akan stabil di beberapa hari kan, beberapa hari mendatang, dan tepat kira-kira di 3 hari terakhir ini harga beras di tingkat konsumen sudah mulai stabil. Itu Mas. Baik, jadi disimpulkan bahwa tidak menurun tetapi harga beras stabil ya, dan
akan diperkirakan Ya, di stabil. pertengahan bulan Maret akan mengalami Maret, iya, kembali sudah mulai. penurunan. Kalau dari Iya, kacamata iya. Prof. Andreas sendiri, kira-kira apa yang membuat harga beras kita ini sulit sekali turunnya sehingga warga, pedagang bahkan juga masih banyak yang mengeluh? Apakah karena memang belum musimnya dan ada dampak dari fenomena El Nino juga yang memberikan dampak besar bagi para petani kita sehingga panen jadi semakin lebih sulit lagi, Prof. Andreas? Ya, ada 3 hal. Sebenarnya harga beras itu sudah relatif stabil sejak bulan Oktober. Di Hmm, Oktober ini catatan real ya, dari data yang real ya, itu harga beras di kisaran 14.600. Itu mulai Oktober sampai Desember. Tapi kemudian tiba-tiba, untuk ini saya anggap sebagai anomali, tiba-tiba di bulan Januari melonjak relatif tinggi dan yang tertinggi di bulan Februari. Mengapa demikian? Kalau kita lihat pernyataan teman-teman di pemerintahan kan, bahkan Presiden sendiri di saat-saat itu menyampaikan bahwa eh, kita akan mengalami defisit. hmm, Kita akan mengalami defisit beras sebesar 2,8 juta ton di bulan Januari Februari. hmm. Nah, pernyataan itu kemudian terjadinya kita beberapa lihat retail modern ada yang di foto berasnya kosong dan itu kemudian menimbulkan panik di masyarakat bahwa betul terjadi defisit yang sangat besar kan sampai 2,8 juta ton di Januari Februari. Nah, itu yang menimbulkan panik buying. Jadi kenaikan harga beras Januari Februari ini kalau saya lihat karena panik buying. Nah, sebenarnya ini untuk itu kenapa pemerintah di banyak media saya sampaikan, pemerintah salah komunikasi. Hmm. Harusnya jangan mengkomunikasikan defisit kan. Kenapa demikian? Karena stok beras nasional itu maksudnya yang dipegang pedagang, dipegang penggilingan, petani dan pemerintah itu meningkat cukup tajam. Di awal tahun 2023 itu hanya 4,06 juta ton. Ini hasil survei BPS dan Badan Pangan Nasional itu melonjak ke 6,7 juta ton di awal tahun 2024 di Januari 2024. Jadi itu perhitungan saya 6,7. Bahkan kalau pernyataan Badan Pangan Nasional bahkan 7,4. Oke, kalau menggunakan perhitungan saya 6,7 juta ton sebagai stok awal tahun, jadi harusnya pemerintah menyampaikan bahwa di Januari Februari kita surplus 3,9 juta ton, bukan menyampaikan defisit. Karena defisit ini maknanya apa? Defisit ini maknanya produksi beras di bulan yang bersangkutan dikurangi konsumsi beras di bulan yang bersangkutan. Ya sejak Indonesia merdeka ya Januari Februari pasti minus lah kan, pasti defisit. Dan defisit ini untuk yang sekarang ini sudah dimulai sejak bulan Juli 2023. Jadi itu Mas, yang pertama terkait dengan kesalahan komunikasi pemerintah. Lalu yang kedua betul bahwa kemunduran musim panen ini berperan, kan? Kemunduran musim panen berperan. Karena apa? Karena panen kali ini itu kalau perhitungan saya mundur 2 sampai 3 dasarian. Artinya mundur 20 sampai 30 hari panennya kan, panen raya. Nah, yang itu yang sudah barang tentu menyebabkan stok gabah di petani di bulan Januari Februari relatif terbatas dan itu berimbas kepada harga beras secara nasional. Jadi itu 2 faktor utama yang menyebabkan harga beras di Januari Februari tiba-tiba melonjak relatif tinggi. Padahal sudah stabil sejak bulan Oktober sampai Desember. Itu Mas. Baik, jadi ada 2 poin ya yang saya ambil. Pertama, ini Ya, pemerintah ya, salah komunikasi atau miskomunikasi. Kita komunikasi. tidak Ya, mengalami defisit, justru surplus ya. Dan yang kedua tadi ya memang 3,9 betul juta ton. ya adalah musim panen yang belum bisa diambil oleh para petani kita karena ada beberapa perubahan Ya, anomali cuaca ya. Lalu apakah pertanyaan betul. selanjutnya pemerintah juga sebaiknya melakukan subsidi distribusi dari wilayah-wilayah yang tidak mengalami gagal panen ke wilayah-wilayah yang membutuhkan? Prof. Andreas, tapi ditahan Prof, kita akan bahas usai jeda ya.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Prof. Dwi Andreas, Guru Besar dari Fakultas Pertanian IPB. Prof. Andreas masih bersama kami, Prof? Iya, iya, masih. Baik, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Prof. Ada sampai saat ini beberapa daerah yang masih langka, masih jarang sekali mendapatkan beras karena pemerintah juga berkali-kali mengatakan persoalannya adalah di distribusi. Apakah kuncinya adalah harus melakukan subsidi distribusi, Prof. Andreas, dari wilayah-wilayah yang tidak gagal panen ke wilayah-wilayah yang membutuhkan? Nah, itu memang hal yang penting ya terkait dengan distribusi. Karena memang biasanya wilayah-wilayah yang membutuhkan itu dicirikan dengan produksi tidak mencukupi dibanding konsumsi di wilayah yang bersangkutan. Misalnya di wilayah-wilayah sebagian wilayah Indonesia bagian timur, di Kalimantan. Untuk itu kenapa di wilayah Indonesia bagian timur dan Kalimantan harga beras itu selalu lebih tinggi dibanding harga beras rata-rata nasional. Nah, memang itu amat sangat terkait dengan distribusi. Nah, sudah barang tentu aspek distribusi ini menjadi aspek yang kunci untuk bisa menyeragamkan, paling tidak menurunkan harga di wilayah-wilayah tersebut yang seringkali defisit kalau terkait produksi. Jadi itu Mas, jadi memang itu langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Selain juga karena pemerintah memiliki kapasitas untuk itu, penguatan Bulog di wilayah-wilayah tersebut. Ketika Bulog di wilayah-wilayah tersebut itu kuat, sudah barang tentu masalah harga ini bisa dikendalikan. Dan Bulog bisa mengintervensi ke wilayah-wilayah tersebut ketika harga mengalami kenaikan yang relatif tajam. Jadi karena wilayahnya itu tetap tidak banyak berubah. Kan di Kalimantan, di beberapa provinsi di Kalimantan, di Indonesia bagian timur, di Papua dan sebagainya. Jadi wilayahnya tetap kalau kita lihat mana wilayah yang harga berasnya tinggi dan yang tidak. Baik, saya juga ingin membahas tentang Bulog karena Bulog ini memiliki peranan yang cukup penting ya. Pemerintah juga menugaskan Bulog dalam Perpresnya tahun 2016 untuk menyediakan bahan cadangan kebutuhan pokok kita sebesar 10% dari 11 komoditas utama. Lalu pertanyaannya apakah Bulog kita juga memiliki stok atau tidak ada sama sekali bahkan minus, Prof. Andreas? Ya, Bulog ini memang fluktuatif ya. Untuk tahun 2023, pada saat yang sama di sekitar bulan Januari Februari, stok Bulog itu hanya 300.000 ton, Mas. Itu tahun 2023. Itu yang menyebabkan harga beras mulai bergejolak di awal tahun 2023. Nah, saat ini karena impor yang sangat besar, jadi keputusan impor tahun 2023 kemarin kan 3,3 juta ton ya. Lalu sebagian besar digunakan untuk bantuan sosial, untuk bansos. Nah, karena stok meningkat cukup tajam, saat ini stok Bulog juga cukup tinggi. Stok Bulog ya saya masih ingat tanggal 12 Maret yang lalu itu sudah 1,18 juta ton. Lalu kemudian ada beras yang masuk ke Indonesia yang merupakan sisa impor tahun 2023 sebesar 500.000 ton dan stok Bulog kemudian melonjak ke 1,488 juta ton. Nah, jadi itu walaupun sekarang ini stok Bulog sudah menurun lagi, beberapa hari yang lalu itu menurun sekitar menjadi 1,37 juta ton, menurun hampir 100.000. Nah, 100.000 itu digunakan untuk apa? Ya perkiraan saya untuk intervensi pasar. Nah, untuk itu karena sekaligus karena intervensi pasar dalam 2 minggu ini hanya sekitar 100.000 ya sudah barang tentu kurang signifikan dalam menurunkan harga. Jadi itu. Baik. Sehingga penurunan harga ini terjadi alamiah saja sebenarnya. Karena apa? Karena sebagian petani sudah mulai panen. Baik. Jadi bukan karena intervensi pemerintah yang besar-besaran ya.
Semoga ini bisa menjadi informasi yang menjadi angin segar ya untuk warga kita. Lalu kalau kita Iya, bergeser iya, sedikit ke para petani kita, apakah iya, juga sebetulnya terjadi iya. krisis komoditas seperti pupuk untuk para petani kita yang harganya mungkin masih tinggi untuk saat ini, Prof. Andreas? Iya, kalau sisi biaya produksi ini lonjakannya cukup tinggi, Mas. Untuk Hmm. itu kita tidak lagi bisa berharap harga beras nanti yang terbentuk itu seperti tahun 2022 yang lalu. Harga beras rata-rata nasional di tahun 2022, paling tidak di bulan Juni lah. Juli itu sudah mulai naik, itu relatif sedikit. Di bulan Juni itu harga beras rata-rata nasional itu di angka 11.700, Mas. Lalu di bulan Desember tadi saya sampaikan 2023 sudah 14.600 kan, naik hampir Rp3.000. Nah, kenaikan itu berapa? Kenaikan yang terjadi itu 24,9%. Dari Juni 2022 sampai Desember 2023 selama 16 bulan. Nah, kenapa kok demikian? Karena biaya produksi meningkat relatif besar. Kami dari AB2TI, dari jaringan tani kami, itu terus melakukan survei harga kan, dan survei biaya produksi. Di bulan Juli tahun 2019, biaya produksi per kilogram gabah kering panen itu di 4.523. Lalu di bulan 3 tahun kemudian di September 2022 itu melonjak ke 5.667. Nah, lonjakan tersebut kira-kira berapa persen? 25,3%. Nah, itu lonjakan biaya produksi di tingkat usaha tani. Lalu kemudian itu tercermin akhirnya ke harga beras saat ini. Kan tadi saya sampaikan harga beras saat ini kan meningkat 24,9% ya sampai Desember ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan data Januari dan Februari, karena data Januari Februari saya anggap anomali karena dua tadi kan akibat kesalahan komunikasi pemerintah, stok retail kosong, dan juga karena mundurnya panen tadi. Jadi itu. Jadi sebenarnya nanti perkiraan saya harga beras di tingkat konsumen akan stabil di angka kira-kira 14.500 sampai 14.700. Akan stabil di sekitar itu dan meningkat sekitar ya 25% dibanding 2 tahun lalu, dibanding tahun 2022. Itu, Mas. Oke, baik. Jadi ada perkiraan harga beras menurun di angka 14 ribuan rupiah ya, Prof. Andreas. Tetapi bulan Iya, Maret iya, nanti 14.600. kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan biasanya harga Iya, bahan pokok iya, meningkat kembali nih, Prof. Apalagi kalau sudah iya, iya. menjelang Hari Raya Idul Fitri, melonjaknya bisa mungkin di range 2 kali lipatnya dari harga awal. Apa mungkin pesan dari Prof agar kita bisa lebih menyiasati momen yang akan nanti kita hadapi, yaitu bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri? Lonjakan sampai 2 kali lipat enggak. Kalau untuk beras, beras itu biasanya di momen-momen hari raya melonjaknya itu hanya sekitar 5%-an, Mas. 5 sampai maksimum 10%. Enggak akan Hmm. lebih dari itu. Kan? Dan pola harga di hari raya itu pola pelana kuda, terutama kalau kita bicara Idul Fitri ya, bicara Ramadan ya, dan dia biasanya naik sekitar seminggu sebelum hari raya, kan, lalu kemudian turun, kan, jadi pas seminggu sebelum puasa, lalu setelah pas puasa itu turun, Mas, turun. Hmm. Dan tetap, lalu kemudian kira-kira 3 hari sebelum hari raya dan 3 hari sesudahnya itu naik lagi. Dan setelah itu turun lagi. Jadi itu pola harga tidak hanya untuk beras, pola harga untuk seluruh komoditas pangan. Mendekati hari raya biasanya seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan terkait hari raya. Itu yang pertama. Lalu kedua, nanti hari raya kita terbantu karena pas masa panen raya, kan? Jadi pas masa panen raya, sehingga harga beras pasti akan turun justru di saat hari raya nanti. Ya walaupun tadi pola pelana kuda masih berlaku, tapi itu sebentar.
seminggu naik, tapi kemudian akan stabil turun lagi. Gitu. Baik, Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait itu. baik, saya revisi lagi tadi pernyataan saya tidak naik 2 kali lipat ya, tidak begitu signifikan peningkatannya, dan ini hanya pola yang sebetulnya sudah terjadi tahun-tahun lalu bahkan juga seperti itu ya, dan tidak perlu khawatir karena di bulan Maret nanti kita akan memasuki masa panen sehingga kebutuhan pokok seperti harga beras mungkin harganya akan stabil atau bahkan relatif menurun. Terima kasih Prof. Andreas telah bergabung bersama kami, berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas Prof. Andreas. Waalaikumsalam, ya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat pelatihan pemasaran digital yang dibagikan kepada para penyandang tunarungu di Medan, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.